tapi sudah berkiprah dari presiden ke presiden begitu, bukan hanya dari presiden baru saja, tapi dari era Presiden Soekarno, kemudian juga dari Presiden Soeharto, bahkan sampai dengan saat ini di pekan-pekan akhir sebelum dinyatakan sakit dan harus menjalani proses operasi. Mendiang ini masih terus berkarya, bahkan terakhir mengeluarkan album yang ditujukan untuk anak-anak Indonesia begitu, di mana salah satunya ini merupakan lagu medley yang di dalamnya ada lagu Indonesia Pusaka begitu. Jadi harapannya memang sepanjang karirnya Eyang Titi ini berharap agar anak-anak Indonesia khususnya bisa terus menjaga kebudayaan, mengenal bagaimana kemudian budaya Indonesia, kemudian juga terbiasa untuk melakukan hal-hal baik begitu ya. Salah satu lagunya kita ingat, apalagi anak-anak di era 90-an, lagu Menabung, yang tentu saja meskipun terdengar sangat sederhana, tapi ini mengajarkan agar anak-anak ini bisa menabung sejak dini. Kemudian juga lagu-lagu lain seperti Cinta Indonesia ataupun juga Aku Bangga Menjadi Anak Indonesia begitu. Ini juga menjadi satu pesan yang disampaikan lewat karya seni oleh Eyang Titi kepada generasi-generasi muda agar tidak lupa akan akarnya, yakni Indonesia. Tadi disampaikan untuk rencana pemakaman sendiri, Bremana dan juga saudara, ini rencananya akan disolatkan terlebih dahulu setelah sholat Jumat, atau tepatnya pada jam 1 siang ini nanti akan disolatkan di Masjid An-Nur yang ada di Perdatam atau di kawasan Pancoran Timur. Setelah disolatkan baru nanti bersama dengan keluarga dan juga kerabat akan iring-iringan mengantarkan langsung ke peristirahatan terakhirnya yang ada di Tanah Kusir. Bremana. Baik, terima kasih. Ini Putu Trisnanda langsung dari rumah duka Titi Puspa di Pancoran, Jakarta Selatan. Nanti kami akan kembali ke Anda untuk mengupdate informasi terkini dari sana. Dan saudara, ini masih adalah kondisi terkini ataupun visual terkini dari rumah duka Titi Puspa di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Terlihat memang baru saja Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono tiba dan saat ini tengah berbincang dengan pihak keluarga. Tentunya duka mendalam dirasakan seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya dari kalangan seniman, namun juga hingga mantan presiden juga turut merasakan duka yang sama. Dan saudara, di studio Kompas TV juga sudah hadir bersama kami penulis biografi Titi Puspa yang juga wartawan senior harian Kompas, Nino Laksono. Selamat pagi, Mas Nino. Mas Bri, selamat pagi. Ya, Mas Nino, ini kan kita menilai seorang sosok Titi Puspa yang sangat legendaris. Tidak hanya seorang penyanyi, dia juga aktris dan banyak sekali bidang seni yang digeluti oleh Titi Puspa. Dan dengan berpulangnya Titi Puspa, Mas Nino, mungkin ada yang bisa disampaikan pertama kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama-tama ingin menyampaikan duka cita, bela sungkawa yang sangat mendalam atas berpulangnya Eyang Titi. Saya dulu memanggilnya Mbak, Mas. Mbak Titi ya? Mbak Titi, kami berbeda 19 tahun, tapi ya ini buku biografi yang saya tulis dan terbit tahun 2003 dan belum lama ini baru dibicarakan rencana penerbitan update buku ini. Oke. Jadi ya tentu membaca ini pagi tadi dari subuh menimbulkan rasa haru ya. Akhirnya ini dari suasana duka pada kemarin dan hari ini itu lalu kembali ke tahun 50-an begitu. Jadi ya memang ya kemarin saya mengikuti pemberitaan di Kompas TV, lalu ada yang menyebut Bu Titi itu jenius, lalu ini patriot, lalu dan semuanya itu ada. Jadi pemusik ya, komponis ya, pendidik ya, penganjur persahabatan yang tulus ya, dan
patriotisme ya. Jadi menabung itu ya walaupun secara praktek perlu perlu dimutakhirkan begitu, tapi ide mengenai pengelolaan uang itu sesuatu yang patut kita garis bawahi. Dan itu juga menyasar tentunya waktu saya kecil juga kan saya termasuk salah satu yang disasar oleh Eyang Titi Puspa gitu ya. Saya sebagai anak kecil juga waktu itu sempat tersentuh juga gitu kan, bisa dikasih pesan-pesan positif tentang bagaimana kita menabung waktu itu. Nah, tapi Mas Nino, kalau kita flashback lagi, mungkin ini kan buku biografi yang Mas Nino tulis ini kan 2003 kalau tidak salah ya diterbitkan. Nah, waktu itu seperti apa prosesnya, kemudian apa saja yang Mas Nino torehkan di dalam buku ini? Ya, ini sebetulnya kalau perlu dilengkapi itu adalah mengenai sakit beliau tahun 2009 itu dan sampai kondisi terakhir ini. Tapi kalau membaca buku ini itu kita paham mengenai latar belakang keluarga, mengenai latar belakang awal karir beliau yang sebetulnya dilarang untuk menjadi penyanyi, tetapi ada seorang kakaknya Pak Sumarno itu yang membela dan mencarikan jalan begitu. Jadi ketika Bu Titi mau mengikuti lomba bintang radio itu diam-diam berlangsung secara rahasia. Dilarang sama orang tua waktu itu ya Pak ya? Karena dilarang, karena memang ya jangankan walaupun itu pasca Bu Titi. Dulu Pak Ismail Marzuki menjadi pemusik saja juga dilarang sama ayahnya. Jadi memang tidak tahu kok ada pemusik, penyanyi itu pada satu masa itu dilarang semua. Dipandang tidak konotasi baik. Tapi setelah sukses ya semuanya menimbulkan rasa bangga. Nah di sini itu buku ini menuturkan lagu apa pertama yang itu bagaimana proses bintang radio itu. Beliau di Semarang ya, saya sendiri juga dari Semarang, jadi mengerti gitu itu. Kan Bu Titi itu semula ingin menjadi guru taman kanak-kanak. Guru TK, tapi rupanya panggilan seni itu lebih kuat dah ya, dan Tuhan menakdirkan membukakan jalan untuk bagi Eyang Titi ini untuk meraih sukses ya. Bukan hanya sukses, bahkan menjadi legenda ya. Menjadi legenda. Luar biasa, berarti keputusan yang 7 dekade lalu dilakukan oleh Eyang Titi adalah keputusan yang sangat tepat ya waktu itu, dengan tidak menjadi guru TK, beralih profesi menjadi penyanyi seperti itu ya Mas Nino ya. Iya memang banyak yang begitu ya. Jadi memang akhirnya beruntung bahwa ada tekad kuat dan memang bakat yang ternyata luar biasa, murni, sejati, dan seperti disampaikan pemusik semalam itu ya, Piyu itu menyebutnya memang ini jenius lah ya. Maestro itu tadi disebut maestro. Berarti berapa ratus lagu waktu itu Mas Nino yang Anda catat? Ya ini yang tertulis itu ya memang di sini beliau sendiri menyampaikan pada waktu itu ya 200-an, tapi yang lain menyebut 400. Tapi kemarin waktu beliau sakit di Singapura masih sempat menulis sekitar 60 lagu lagi. Jadi agak sulit dihitung karena banyak yang bersifat jingle, ada yang senandung begitu. Mas Nino, kita tahan dulu Mas Nino, nih Pak SBY sedang menyampaikan sesuatu. Hadirin sekalian yang saya hormati, hari ini kita kehilangan putri bangsa, sosok yang jasanya luar biasa. Kita mengenal Ibu Titi Puspa sebagai seniman, budayawan, penyanyi, tokoh bangsa, dan juga maestro dalam dunia musik.
banyak jasa almarhumah. Beliau menjadi duta kesenian dan kebudayaan, boleh dikatakan dalam segala zaman. Mulai dari era Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, waktu saya mengemban amanah, masa Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto. Kita sering mendengarkan keteduhan pesan-pesan melalui lagu-lagu yang dibawakan oleh almarhumah. Kalau kita simak baik-baik, almarhumah seolah berpesan dan mengajak kepada bangsanya, kepada negaranya, untuk rukun, mencintai kedamaian, kemudian juga mencintai alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah suri tauladan yang luar biasa. Saya kira bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia diperlukan hadirnya pahlawan-pahlawan. Pahlawan bukan hanya di medan tempur ataupun pengertian pahlawan yang kita kenal, tapi siapapun bisa menjadi pahlawan dengan pengabdian, dengan kontribusi, dengan ajakan dan pesan-pesan moral yang disampaikan. Ibu Titi Puspa jelas memiliki persyaratan dan kategori sebagai sebuah pahlawan. Saya 3 bulan yang lalu sempat bersama-sama beliau karena kami sedang menjalankan proyek kemanusiaan, proyek masa depan, proyek untuk anak cucu kita, yang itu bersama-sama 35 artis penyanyi Indonesia yang insya Allah akan membawakan sebuah lagu bersama dengan judul Untuk Bumi Kita, Save Our World. Dan almarhumah sudah menyumbangkan suaranya dari 35 artis penyanyi Indonesia, beliau yang paling senior hingga penyanyi cilik yang semua memiliki kepedulian untuk kelestarian bumi kita. Kata-kata almarhumah yang direkam dalam lagu yang sedang digarap dan insya Allah bulan Mei atau Juni bisa dilepas untuk didengarkan oleh saudara-saudara kita masyarakat Indonesia maupun dunia, adalah raise your hand up and pray to the one that we pray. Sebetulnya mengajak kita semua untuk selalu menengadahkan tangan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan jalan yang baik untuk melanjutkan ibadah dan pengabdian kita. Itu adalah kata-kata almarhumah, kata-kata yang indah saya kira, karena boleh dikatakan itu lirik suara beliau yang nanti insya Allah akan dikenang oleh kita semua, oleh rakyat Indonesia dan insya Allah oleh dunia. Kami dengan teman-teman artis penyanyi 3 bulan yang lalu pernah bersama-sama almarhumah ketika saya undang semua berbincang-bincang di Cikeas untuk menyamakan hati dan pikiran kita sebelum kita bernyanyi bersama dalam lagu yang kami beri judul tadi adalah Save Our World. Lagu itu adalah lagu ciptaan saya
pada tahun 2010 ketika menghadiri Climate and Forestry Conference di Oslo, Norwegia. Jadi pesannya tetap pesan untuk masa depan bumi kita, masa depan manusia, kelestarian alam. Dan beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Marilah kita doakan agar almarhumah istirahat dengan tenang, hidup dengan tenang di sisi Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Semoga pula almarhumah mendapatkan jalan yang terang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan dan melanjutkan mewujudkan cita-cita almarhumah yang belum terwujud. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi pada keluarga, terimalah ucapan bela sungkawa dan duka kami yang mendalam. Saya yakin Allah akan menerima kembalinya sosok penting ini, pahlawan kebudayaan ini, dan itu adalah sesuatu yang insya Allah akan membahagiakan almarhumah di dunianya yang baru, juga kebahagiaan bagi keluarga dan kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia. Saudara, baru saja kita simak tadi pernyataan dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan ucapan bela sungkawa dan juga kenangan-kenangan selama bekerja sama dengan almarhumah Titiek Puspa. Dari keluarga besarnya sini pun menerima untuk saya di sini, tapi kan saya juga nggak bisa makan, nggak mungkin. Kalau ini dari keluarga besarnya sini.